Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang ibadah yang menjadi bagian penting dari perjalanan umroh dan haji, yaitu ihram. Ihram adalah keadaan suci yang harus kita jalankan sebelum memasuki wilayah haram untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Keadaan ini bukan hanya soal pakaian, melainkan juga aturan-aturan yang mengatur perilaku kita sebagai hamba yang sedang menghadap Sang Pencipta. Baiklah, pada video ini kita akan bahas secara terstruktur mengenai rukun, wajib, sunnah, dan larangan dalam ihram. Mari kita mulai. Dalam hal ini dapat saya jelaskan yang pertama adalah rukun iman. Rukun adalah hal-hal yang wajib dilakukan dan jika ditinggalkan, ihram menjadi batal dan harus diganti dengan membayar daman atau ganti rugi berupa sedekah atau kurban. Ada dua rukun ihram, yang pertama adalah niat. Niat harus dilakukan sebelum memasuki wilayah haram atau tepat di mikat atau tempat batas untuk memulai ihram. Kedua, niat harus jelas apakah untuk melaksanakan umroh saja atau haji saja. 3. Contoh ucapan niatnya yang dibaca dengan hati atau lisan. Nawaitu al-umrah fa innama lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan ibadah umroh semata-mata karena Allah Ta'ala. Niat harus berasal dari hati dan disertai kesadaran penuh bahwa ibadah ini dilakukan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. 2. Memakai pakaian ihram. Untuk pria, menggunakan 2 lembar kain putih polos tanpa jahitan atau disebut kain ihram, 1 lembar melilit pinggang hingga lutut disebut izar, dan 1 lembar menutupi bahu serta dada disebut rida. Tidak boleh menggunakan pakaian yang dijahit seperti celana panjang, baju, atau jaket. Selanjutnya untuk wanita, menggunakan pakaian biasa yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh menggunakan pakaian yang transparan, ketat atau menonjolkan bentuk tubuh, serta tidak boleh mengenakan hiasan seperti kalung, gelang, atau cincin. Kemudian yang terakhir adalah pakaian ihram harus bersih dan tidak mengandung wewangian. Adapun yang kedua adalah wajib ihram. Wajib adalah hal-hal yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan secara sengaja tanpa alasan syar'i akan berdampak pada dosa dan perlu membayar daman. Ada beberapa wajib dalam ihram. Yang pertama adalah memelihara keadaan suci taharah. Artinya selama dalam ihram harus selalu menjaga taharah jika terkena hadas, segera melakukan wudhu atau mandi. Kedua, menghindari semua larangan ihram. Artinya wajib menghindari segala hal dilarang dalam ihram. Jika disengaja melanggar maka perlu membayar daman. 3. Melaksanakan ibadah sesuai niat, artinya jika berniat umroh maka harus menyelesaikan tahapan umroh seperti tawaf, syai, mencukur rambut. Dan jika berniat haji harus menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sesuai dengan jenisnya. 4. Mengucapkan talbiyah. Talbiyah adalah kalimat yang diucapkan untuk menyatakan bahwa kita telah memasuki keadaan ihram dan siap melaksanakan ibadah. Adapun bacaan talbiyah berbunyi labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mul la syarika laka. Artinya, aku datang kepadamu ya Allah, aku datang kepadamu, aku datang kepadamu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang kepadamu, sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milikmu, serta kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah diucapkan sejak mengenakan ihram hingga sebelum memulai tawaf kudum di Masjidil Haram. Disunahkan untuk mengucapkannya secara teratur, terutama saat berjalan, naik kendaraan, atau sebelum sholat. Selanjutnya, yang ketiga adalah sunnah ihram. Sunnah adalah hal-hal yang disarankan untuk dilakukan atau tidak wajib, namun akan mendapatkan pahala jika dikerjakan. Beberapa sunnah dalam ihram antara lain: 1. Sebelum memakai ihram, mandi junub atau mandi biasa untuk membersihkan diri. Lalu memotong kuku dan mencukur bulu tubuh yang tidak diizinkan untuk dicukur selama ihram, seperti bulu ketiak dan kemaluan.
Selanjutnya, memakai pakaian yang bersih dan putih untuk pria. Kemudian makan makanan yang baik dan halal agar memiliki tenaga untuk melaksanakan ibadah. Kedua, saat memakai ihram, yang pertama untuk pria memakai izar terlebih dahulu, kemudian rida, menutupi bahu kiri dan menjadikan bahu kanan terbuka disebut ittiba. Lalu mengucapkan talbiyah dengan suara yang jelas untuk pria. Wanita disunahkan mengucapkannya dengan suara pelan atau dalam hati. Kemudian berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa saat menuju Masjidil Haram, lalu menghadap kiblat saat mengucapkan talbiyah pertama kali dan tidak menggunakan alas kaki yang menutup seluruh telapak kaki atau disunahkan menggunakan sandal yang terbuka di bagian belakang dan depan. 3. Selama dalam keadaan ihram, sebaiknya membaca Al-Quran dan berdoa secara sering, lalu menjaga bahasa dan tingkah laku agar tetap baik dan tidak melakukan hal yang terpuji. Selanjutnya, kita dapat berbagi makanan atau bantuan kepada sesama jamaah yang membutuhkan. Kemudian, saat melakukan tawaf dan sya'i, mengikuti sunnah cara pelaksanaannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, larangan ihram. Larangan dalam ihram adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama dalam keadaan suci ini. Pelanggaran secara sengaja akan menyebabkan perlu membayar daman atau disebut kafarah atau daman, seperti menyembelih hewan kurban, memberi sedekah kepada fakir miskin, atau membebaskan budak jika memungkinkan. Jika tidak mampu, bisa menggantinya dengan berpuasa selama 3 hari atau 10 hari. Larangan tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu larangan bagi semua orang atau pria dan wanita, dan larangan khusus bagi pria. Larangan untuk semua orang, pria dan wanita: 1. Menggunakan wewangian atau zat yang berbau harum, termasuk parfum, lotion beraroma, sabun berbau kuat, atau minyak wangi, namun boleh menggunakan sabun atau shampoo yang tidak memiliki aroma khas atau hanya berbau alami dari bahan dasarnya. 2. Mencukur atau mencabut rambut dan bulu tubuh, termasuk rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kaki, atau bulu wajah. Untuk pria, boleh mencabut bulu yang mengganggu kebersihan jika menyebabkan rasa sakit, misalnya bulu mata yang masuk ke dalam mata, namun harus dilakukan dengan cara yang tidak mencukur seluruh bulunya. 3. Mencabut atau merusak tumbuhan di wilayah haram, termasuk rumput, daun, atau bunga di sekitar Masjidil Haram dan wilayah lain yang termasuk dalam tanah haram. 4. Melakukan hubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang mendekatinya, termasuk sentuhan yang tidak sesuai dengan kesopanan atau perkataan yang menggairahkan. Hubungan suami istri hanya boleh dilakukan setelah ihram selesai, setelah mencukur rambut untuk umroh, atau setelah melewati mikat pada perjalanan pulang untuk haji. 5. Berperang atau melakukan kekerasan kecuali dalam keadaan mempertahankan diri atau melindungi agama, keluarga, dan harta benda dari bahaya yang jelas. 6. Mencelakai diri atau orang lain termasuk memotong diri, mencabut kuku dengan sengaja, atau melakukan tindakan yang dapat menyebabkan cedera. Demikianlah penjelasan tentang rukun, wajib, sunnah, dan larangan dalam ihram. Keadaan suci ini adalah bentuk tanda penghormatan kita